IWK JPS 2024 Part 5. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Yuk kita mulai. 11. Semangat bela negara berbasis kesejahteraan harus ditingkatkan sebab adanya berbagai tuntutan kita sebagai anak bangsa untuk A. Memberikan dharma bakti kepada Ibu Pertiwi. B. Bertanggung jawab pada masa depan negeri. C. Ikut serta dalam perang, jika terjadi. D. Menjaga setiap anugerah kekayaan bangsa yang diberikan oleh Tuhan. E. Memajukan persaingan dagang Indonesia di kancah internasional. Jawaban D. Menjaga setiap anugerah kekayaan bangsa yang diberikan oleh Tuhan. 12. Bentuk aktualisasi bela negara secara non-fisik antara lain, kecuali A. Berperan aktif dalam memajukan negara melalui segala aspek. B. Belajar dengan giat dengan tujuan untuk berbakti pada negeri. C. Turut serta memajukan industri dalam negeri. D. Turut mengharumkan negara dalam perlombaan di kancah internasional. E. Turut serta dalam perang, jika terjadi perang. Jawaban E. Turut serta dalam perang, jika terjadi perang. Pembahasan. Turut serta dalam membela negara melalui perang bukan aspek non-fisik dari bentuk bela negara. 13. Yang termasuk dalam nilai-nilai dasar bela negara ialah, kecuali A. Sadar berbangsa dan bernegara. B. Cinta terhadap tanah air. C. Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. D. Memahami UUD 1945. E. Memiliki kemampuan awal bela negara. Jawaban D. Memahami UUD 1945. Pembahasan. Nilai-nilai dasar bela negara, yaitu 1. Cinta terhadap tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. 14. Salah satu nilai-nilai dasar bela negara ialah sadar berbangsa dan bernegara. Yang dimaksud dengan bangsa adalah A. Keadaan di mana manusia hidup secara berkoloni. B. Kesatuan manusia yang hidup dalam satu wilayah. E. Kumpulan dari beberapa kelompok manusia dalam satu wilayah. D. Sekelompok manusia yang memiliki banyak kesamaan. E. Gabungan dari beberapa kelompok yang sejenis. Jawaban D. Sekelompok manusia yang memiliki banyak kesamaan. Pembahasan. Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat istiadat, budaya, sejarah, dan berpemerintahan sendiri. Sedangkan berbangsa adalah sekelompok manusia tersebut memiliki landasan etika, bermoral dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. 15. Posisi Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia sulit untuk menghindarkan diri dari pengaruh kebudayaan bangsa lain. Sejarah membuktikan banyak negara asing memberi pengaruh budaya kita. Tapi dalam perjalanan sejarah kemudian, pengaruh budaya asing tersebut memunculkan kebiasaan dengan segala akibat negatifnya. Pemahaman Pancasila sangat berperan penting untuk mengatasi permasalahan dimaksud. Hal ini diwujudkan dengan salah satu fungsi Pancasila dalam menyaring budaya asing adalah sebagai A. Perjanjian luhur bangsa. A. Kepribadian bangsa. A. Dasar negara Indonesia. A. Filsafat hidup bangsa. A. Etika hidup bangsa. Pembahasan. Berdasarkan teks di atas terkait dengan banyak negara asing yang memberi pengaruh budaya. Pengaruh budaya asing tersebut memunculkan kebiasaan dengan segala akibat negatifnya. Tentu saja untuk membentengi hal seperti ini yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Indonesia adalah dengan fungsi Pancasila dalam menyaring budaya asing, yaitu kepribadian bangsa. Maka jawaban yang tepat adalah yang B karena Pancasila sebagai kepribadian bangsa berfungsi untuk menyaring budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. 20. Pada tanggal 8 Agustus 1967, di Bangkok, Thailand, 5 wakil negara yakni dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand menindaklanjuti deklarasi bersama dengan melakukan pertemuan dan penandatanganan deklarasi ASEAN atau yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Pada pertemuan tersebut Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Keterlibatan Indonesia di kancah internasional dalam peristiwa ini sesuai dengan pengamalan Pancasila terutama sila ke A1, A2, A3, A4, A5. Pembahasan.
Yang terkait dengan kerjasama antar negara merupakan pengamalan daripada sila kedua karena pada pengamalan sila kedua butir ke-10, kita dituntut untuk selalu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Terima kasih. Kita lanjut ke part 6 ya. Pantau terus channel ini.